Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu lan sedaya kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Wonten kesempatan minulya menika kita ngunjukkan raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita semuanya di majelis ini. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ing mriki kula badhe ngaturaken setunggalipun tema hubungan pemimpin dan yang dipimpin. Napa? Hubungan pemimpin dan yang dipimpin. Nang masyarakat nang di betul ana pemimpin ana sing dipimpin. Ana penguasa, ana rakyat biasa. Maka bagaimana tuntunan agama kita memberikan petunjuk kepriwe dadi pemimpin lan kepriwe dadi wong sing dipimpin. Dengan harapan nek dadi pemimpin ya pemimpin sing main, sing apik, sing adil, sing dipimpin ya sing manut, sing pada taat sesuai dengan aturane Gusti Allah. Maka Allah menyampaikan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Nah nih. Enggak sih, enggak pulpen dicatat. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah pemimpin orang-orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Jadi pemimpinnya wong sing beriman ya gue Gusti Allah. Kosok wangsule walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Dan orang-orang kafir pemimpin mereka adalah taghut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kepada kegelapan. Jadi pemimpine wong kafir gue apa jenengane taghut. Apa itu taghut? Nah, menurut Profesor Yunar Ilyas itu adalah sesuatu yang disembah atau yang dipertuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia suka diperlakukan sebagai Tuhan. Saya ulangi, taghut adalah sesuatu yang disembah atau dipertuhan selain Allah dan dia suka diperlakukan sebagai Tuhan. Itu namanya taghut. Jadi setan, ya, orang-orang kafir
Ini adalah masuk mereka itu pemimpinnya adalah tauhid. Siapa saja, apa saja yang dianggap itu sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan menurut Sayyid Qutb, tauhid adalah sesuatu yang menentang kebenaran dan melanggar batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut Sayyid Qutb, salah satu ulama kontemporer ya, yang banyak mengarang buku-buku, kitab-kitab. Nah, dia bisa berbentuk pandangan hidup, bisa berbentuk pandangan hidup, bisa berbentuk ideologi, peradaban yang lain-lain yang tidak berlandaskan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dipahami nggih, sing jenengane tauhid. Maka tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 256, orang-orang kafir pemimpin mereka adalah tauhid. Tauhid kue pegaweane mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kepada kegelapan. Kosok wangsule mau Gusti Allah sing mimpin lewat mengkopar utusannya para nabi dan rasul, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Jadi Gusti Allah kuwi nudokna dalan. Sekang sing peteng dedet maring alam sing padang jembrang. Jenengan seneng sing peteng-peteng apa sing padang-padang? Wong sing jenenge peteng kuwi kasak. Nggih. Ora usah adu-adu jenengan ditutup mripate sedina sewengi. Sedina sewengi ditutup mripate. Ya kowe gambarane wong sing dalam kegelapan kowe kaya kowe. Wonge nanak nunuk gedandapan nganang ngene, mlaku semlaku-mlakune, nyekel senyekel-nyekele, sejeg-jegek. Ya wong sing jenengane nang petengan. Niku. Kula jenenganan kupluk ireng tiba tepluk nang ngaring petengan. Anu dalane mandan miring. Rekasa nggih goletine niku. Itulah gambaran mengenai kegelapan. Tapi nek padang, wah wis pokoke keton kabeh. Nggih, ya keton iki. Ana sing ngantuk, ana sing guyu, ana sing kewaregen, ana sing kencoten dan sebagainya kan genah. Nah, orang-orang kafir gue pemimpinnya tauhid sing mengeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Gelem-geleme wong nang padang-padang digawa maring singgon sing peteng. Nah, ini kan kegelapan itu kan az-zulumat. Az-zulumat itu menurut penjelasan para ahli tafsir adalah simbol dari kekufuran, kemusyrikan, kefasikan dan kemaksiatan. Niku az-zulumat. Nah, atau dalam bahasa sekarang zulumat itu adalah macam-macam ideologi. Macam-macam ideologi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Misalnya komunisme yang menganggap bahwa tidak ada Tuhan di dunia ini, ya, menafikan Tuhan misalnya. Kemudian hedonisme, materialisme, ya, liberalisme, kapitalisme dan seterusnya, isme kan. Hedonisme misalnya. Hedonisme itu mengajarkan bahwa dunia ini untuk senang-senang. Pokoknya sih penting happy, senang-senang. Orang nggo aturan, agama gue merekna dadi mumet. Agama gue racun dunia. Gara-gara agama dadi merekna pada sulaya, gara-gara agama dadi merekna dadi akeh aturan, apa-apa rauli. Weh, hedonisme. Bahkan ada sebuah aliran itu dalam filsafat itu yang namanya hidup di dunia ini adalah untuk kepuasan, untuk kepuasan, terutama terhadap lawan jenis. Nah, ini.
Nah, ajaran-ajaran semacam ini disebut dengan dzulumat. Ya, yang dalam kegelapan. Sedangkan an-nur di situ ya, yukhrijuhum minadz-dzulumat ilan nur. Nur adalah simbol dari ketauhidan, keimanan, ketaatan dan kebaikan yang lain. Nah, itu nur, cahaya. Makanya wonten peribahasa niku al ilmu nurun. Ilmu adalah bagaikan cahaya. Aja digawe nang aring bahasa Jawa. Al ilmu nurun. Ilmu adalah nyontek. Nurun sih. Nurun. Tapi dalam konteks pengertian al-ilmu nurun, ilmu adalah bagaikan cahaya. Jadi padang. Wong duwe ilmu kuwi rasane padang. Nang ndi ku ora ana bingunge wong duwe ilmu. Jenengan duwe ilmu maring ndi? Misale maring luar negeri, maring luar Jawa ora ana bingunge. Ana HP. Oh, ki arep numpak sepur kudu pesen tiket. Kan kudu nganggo ilmu. Oh, nggonku langkah datane, langkah kuotane, ngolet kancane tethering sedela. Ndeng ilmu. Apa saja butuh ilmu. Ya. Maka itu disebut dengan cahaya. Nah, dalam pengertian ini adalah tauhid, keimanan, ketaatan dan segala macam kebaikan. Maka orang-orang kafir itu dari cahaya menuju kegelapan, sedangkan orang yang beriman dari kegelapan menuju kepada cahaya. Makanya Kanjeng Nabi niku disebut dia mengeluarkan dari zaman kegelapan menuju kepada zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju kepada zaman yang penuh dengan cahaya Islam. Nah, niku. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat 257. Nah, wong-wong kafir kue mau sing pada melu karo tauhid kue disebut ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi wong-wong sing pada melu tauhid, barisane tauhid, pasukane tauhid, mengko bakal dibakar nang aring geni neraka. Kekal mereka di dalamnya. Nah, niki surat Al-Baqarah ayat 257. Sampun genah nggih bahwa pemimpinnya kula jenengan sami niku Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara operasional kepemimpinan Allah itu dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Rasulullah kuwi siapa? Dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman dan itu dinyatakan dalam Quran. Innama walitukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Surat Al-Maidah ayat 55. Sesungguhnya pemimpin kamu hanyalah Allah, Rasulnya, orang-orang yang beriman, yaitu orang yang mengerjakan sholat, menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Surat Al-Maidah ayat 55. Nah, ini pemimpinnya kula jenengan sami. Maka ini kemudian kita menuju kepada kriteria pemimpin. Nah, pemimpin sing apik, pemimpin sing ideal, munggu yang surat An-Nisa ayat 59 itu ya istilah dengan wali. Kemudian pada ayat yang lain disebut dengan ulil amri. Nah, disebut dengan apa? Ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Surat An-Nisa ayat 59. Ulil amri, pemimpin atau penguasa yang diangkat secara resmi. Nah, ini. Nah, mereka itu ulil amri
dianggap penerus kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggal dunia. Nah, Rasulullah pada waktu itu digantikan oleh para sahabat yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, terus Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian diteruskan ke sini terus ya, dengan segala macam hiruk pikuk romantika senjananya politik sampai berdarah-darah, sampai terjadi bunuh-membunuh dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang dapat dipilih menggantikan sebagai pemimpin harus memenuhi kriteria sebagaimana yang diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 55 ini tadi. Sesungguhnya pemimpin kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yaitu yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tunduk kepada Allah. Nah, jadi kriteria menjadi pemimpin: satu, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemimpin sing apik kuwi pemimpin sing beriman maring Gusti Allah. Kira ana kaitane karo politik, ya memena dikaitnya ya monggo. Tapi ini adalah kita mengkaji mengenai pemimpin dan yang dipimpin. Kita perlu mengetahui. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, karena ulil amri adalah penerus kepemimpinan Rasulullah, sedang Rasulullah adalah pelaksana kepemimpinan Allah, maka tentu saja syarat pertama pemimpin harus adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diucapkan ya nang pemimpin di segala bidang adalah orang-orang yang beriman, iman maring Gusti Allah. Nomor lorone ya, nomor lorone ki jame sing pas sing ndi ki. Oh iya. Oh iya. Endeleng anak gene jam 6 bae. Ya, nomor lorone pemimpin adalah yang mendirikan sholat. Ya, sholat kan sing ibadah sing pokok nggih. Dari poma di poma niku wis pokoke arep kaya ngapa kondisine sholat. Karena sholat ini ibadah yang vertikal langsung kepada Allah. Seorang pemimpin harus mendirikan sholat, diharapkan memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan dengan nilai-nilai kemuliaan dan kebaikan di dalam sholat dapat tercermin dari kepemimpinannya. Nah, begitu. Contohnya misalnya kejujuran. Apabila berwudu seorang imam sedangkan memimpinnya sholatnya itu batal, sekalipun tidak diketahui orang lain, dia akan mengundurkan diri. Imam kok ngentut? Ya wong dia mungkin orang ngerti wong ngentut seremoni, tapi ya imam sing apik nek wis ngentut kowe kudune mundur. Lah makmum sing nang burine kudu tanggap, aja nang burine malah melu mundur. Ibane bubar ya batal iki, bubar. Makane kowe nang burine imam kowe kudu wong sing wis dewasa. Dadi nek pemimpin utawa imame batal, mundur, terus maju ser kaya niku. Pak Saipul lagi ngimami, dilalanu ketenge lagi mandan ora kepenak, pes bae. Ya Pak Saiful kan medal mriko nggih. Ya sinang burine iki Bapak Haji Johardi maju. Nah, niku. Karena dia sadar bahwa dia tidak lagi berhak menjadi imam. Nek wis batal kan ora bisa jadi imam. Kudu wudu maning. Nah nek wis wudu ya wis ngana dadi makmum ora usah dadak mengarep maning. Ungkluk mundur ngono iki. Imamnya tuli aku ya sawetara jadi makmum. Berarti salate ya sesuai dengan setelah wudu itu. Batal maning ya metu maning. Wudu maning niku. Nah niku.
alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat. Pemimpin gue kudu sing bayar zakat. Nah pemimpin orang bayar zakat arep nyontoni kepripun? Arep promosi zakat, arep kampanye zakat, arep mendorong kon pada zakat, dheweke ora zakat. Engko disebut nang Quran iku surat As-Saff. Kaburu maqtan indallah antaquluna ma la taf'alun. Dibendoni dening Gusti Allah, dibenci oleh Allah orang yang mengatakan tapi tidak mau mengerjakan. Makanya jadi mubalik kuwi jane kadang-kadang mikir-mikir Pak arep moni Pak. Wulang napora ya. Ini anggar ora diwulangna pada orang ngerti, diwulangna kurung bisa nglakoni. Ini iku kendalane mubalik niku berat Pak, jadi mubalik asline niku. Mung kowe bisa niku jangan dadi makmum, dadi mustami bae ngrokna bae iki ora modal, ora mikir. Wis gari manut bae niku nggih. Nah, seorang pemimpin hendaknya berzakat diharapkan selalu berusaha menyucikan hatinya dan hartanya. Atine resik, bandane juga resik. Ya pemimpin, ya, niku. Karena zakat adalah ibadah makhluk yang merupakan simbol kesucian dan kepedulian sosial. Niku. Jenengan kula jenengan sami pada zakat apa urung? Ayo niku pertanyaane mari ngawake dhewek karo sing ndadakaring wong lek sing Jakarta purung kae. Takone aja kaya kowe, aku sih Jakarta purung ya. Ya niku nggih. Dia tidak akan mencari dan menikmati harta dengan cara yang tidak halal. Lah wong anu arep zakat macane banda sing haram di zakati. Ya korupsi ki aku le 1 miliar ki arep tak zakati lah. 1 miliar berarti 2,5%-nya pira kowe? 1 miliar 20 juta apa ya wis akeh pokoknya lah. Wis pokoke sing ndeleng duit siki sing metu akeh banget Pak, aku ora bisa ngitung, aku mlaku-mlaku tok banner ka siji pira. Itu duit akeh banget niku nggih. Nah pemimpin itu dia diharapkan menikmati dan mencari harta dengan cara yang halal. Dan lebih dari itu dia memiliki kepedulian sosial terhadap kaum du'afa dan mustadghafin, membela orang yang lemah. Nah, kowe wong harus gelem zakat, tuli wong berarti wis gelem membersihkan hartanya. Monggo niki nggih sami zakat. Sing urung zakat. Sing wis zakat ya diterusna. Ayo sing rutin. Kulo langsung dipotong kulo tengaring bayarane pun dipotong. Malah kadang-kadang anu gara-gara duitnya dijiot kabeh urung dipotong zakat ditagih akhirnya. Niku. Misalnya itu. Wis nomor 3 membayar zakat. Kemudian yang berikutnya wahum raqi'un. Nah ini. Dia selalu patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini disebut mereka itu adalah pemimpin selalu ruku. Wahum raqi'un. Ruku adalah simbol kepatuhan. Ruku tulen dengkluk nggih. Simbol kepatuhan secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya secara konkret dimanifestasikan dengan menjadi seorang muslim yang total, yang kafah, baik dari segi akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Nih. Ya pemimpin yang baik, yang ideal ya yang patuh manut karo Gusti Allah. Akidahnya benar, terbebas dari segala macam bentuk kemusyrikan, ibadahnya tertib sesuai tuntunan Nabi. Yes, pokoknya jadi pemimpin idealnya kayak gue, kudune kayak gue, nek ana sing kayak gue. Akhlaknya terpuji, akhlaknya yang terpuji. Misalnya memiliki sifat-sifat sidik, amanah, fatonah dan
tabligh sebagaimana mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intine dari pemimpin gue ora nentang karo hukum-hukume Gusti Allah. Nah, ke pemimpin siki sing dipimpin gantian. Nah, kepemimpinan Allah dan Rasulnya adalah kepemimpinan yang mutlak. Jadi kula jenengan sami nderek pimpin maring pemimpin ya gue Gusti Allah lan Rasule niku sifatnya mutlak. Sedangkan pemimpin yang lain adalah bersifat relatif atau nisbi atau tidak mutlak. Ya. Tergantung dari dua hal, dua faktor. Satu, faktor kualitas dan integritas pemimpin itu sendiri. Dua, faktor arah dan corak kepemimpinannya. Nah, ini menurut Profesor Yunahar Ilyas. Apakah umat dibawa untuk menegakkan agama Allah atau tidak? Nah, ini. Maka perbedaan kepatuhan itu diisyaratkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang saya sebutkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Coba perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu siji ati'ul loha mutlak loro wa ati'ur rasul. Tapi sing nomor telune ora ana wa ati'ul ulil amri niku mboten. Tapi langsung wa ulil amri minkum. Nah niku. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu sifatnya mutlak. Sedangkan taat kepada ulil amri hanya diatopkan, diikutkan, disertakan kepada perintah sebelumnya. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri diantara kamu. Maka ulil amri disebut dalam ayat ini ditafsirkan oleh surat Al-Maidah ayat 55 di atas, yaitu orang yang beriman, mendirikan sholat, membayar zakat dan selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek ana pemimpin sing taat maring Gusti Allah kon dipeloni, diikuti, ditaati. Tapi nek pemimpin ora taat karo Gusti Allah malah menentang hukume Gusti Allah, maksiat maring Gusti Allah kon aja diikuti. Maka Rasulullah berpesan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Rawahu Ahmad. Wah. Minuman apa ini? Ngaji kon mangkat, kon medang, kon macit, luar biasa. Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk mendurhakai Allah. Jadi nek ana pemimpin sing mendurhakai Gusti Allah niku ken ampun ditaati. Niku. Kira-kira kaya niku. Kali disambi nggih, monggo. Ibu-ibu, uman mboten niki teng ajeng. Monggo kali disambi. Nah. Ya sinang jaba uman nggih Mas Slamet. Alhamdulillah sekeren niki pokoke minuman paling enak niki nggih. Teh tawar agi anget. Maka untuk hal-hal yang diatur dalam Al-Quran dan hadis atau sunnah, sikap pemimpin dan yang dipimpin sudah jelas.
harus bersama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam yang sifatnya ijtihadi ditetapkan dengan musyawarah atau yang sesuai dengan yang disepakati bersama. Dan apabila terjadi perbedaan, maka yang diikuti adalah pendapat pemimpinnya. Nah, kayak niku. Jadi seringkali yang belum diatur oleh Allah dan Rasulnya itu menjadi wilayah ijtihadi. Ijtihad yaitu mengerahkan segala daya dan kemampuan menggali dari hukum-hukum Allah dan Rasulnya sehingga kemudian mendapatkan kesimpulan. Contohnya apa? Pernikahan misalnya. Nah, pernikahan itu kan menurut hukum di Indonesia itu harus dicatat. Nah, itu salah satunya hasil ijtihad. Untuk apa? Agar mempunyai kekuatan hukum ketika terjadi nanti anak keturunannya, ketika terjadi pembagian waris dan lain sebagainya. Maka ketika itu yang dipimpin tidak boleh menolaknya dengan alasan pendapatnya tidak dapat diterima. Jadi kita ini mengikuti pada contoh maning pemimpin menetapkan nek numpak motor kon nganggo helm. Ini langkah aturane gue. Ya langkah aturane zamane Kanjeng Nabi langkah nggo helm. Ah niku. Kan aturan pemimpin gue. Aturan pada pemerintah. Nah, karena itu untuk keselamatan, untuk kenyamanan dan banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan karena benturan kepala, maka ada usaha ikhtiar yaitu dengan memakai helm. Nah, niku. Kemudian lagi masalah ijtihad yang lebih kompleks lagi, misalnya apa? Pencakokan organ tubuh. Nah, pencakokan organ tubuh, misalnya jantung atau ginjal atau organ tubuh kita ada yang dicangkok, perlu didaplok. Kemudian cangkokannya itu harus misal contoh dari binatang. Ki bisa dicangkok anane ki nang aring kewan sing mandan mirip ki misalnya kerak. Nah, uli apa ora ki? Nah, itu masalah ijtihadi. Ini dalam masalah-masalah fikih ya. Sedangkan dalam masalah-masalah aturan yang bersifat sosial seperti tadi saya sampaikan itu. Kemudian hukum kita di Indonesia misalnya sudah menetapkan memutuskan Pancasila. Ah niki. Zaman biyen sing akeh tekan siki sing anggap Pancasila kuwi tauhid. Nggih. Nah, menurut kesepakatan bangsa Indonesia, para ulama dan tokoh-tokoh pendiri negara Republik Indonesia, bahwa Pancasila ini sebagai satu-satunya asas dalam berbangsa dan bernegara. Wis disepakati. Maka di Muhammadiyah ada istilah Darul Ahdi Wasyahadah. Wis jadi kesepakatan, aja diotak-atik kayak niku. Nggih. Ana maning sing menyebutkan apa kae NKRI. Ya. Maka harus terjadi persaudaraan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Nah, begitu. Maka sekalipun dalam struktur kenegaraan itu ada atasan, ada bawahan, ada pemimpin, ada umat, ada rakyat dan pemimpin, tetapi dalam pergaulan sehari-hari hubungan secara manusia harus memegang prinsip ukhuwah Islamiyah. Niku. Jadi panjenengan karo camat, panjenengan karo bupati, kita dengan gubernur, kita dengan presiden harus menjaga hubungan ukhuwah Islamiyah.
Bukan prinsip atasan dan bawahan, majikan dan buruh, tetapi prinsip sahabat dengan sahabat. Jadi bersahabat, sebagaimana dicontohkan oleh Rasul, oleh para sahabat itu. Maka kaum muslimin yang berada di sekitar beliau waktu itu dipanggil dengan istilah sebutan sahabat. Suatu yang menunjukkan panggilan hubungan yang secara baik, secara horizontal. Sekalipun ada kewajiban untuk patuh kepada Nabi dan Rasul, maka hubungan persaudaraan ini dalam prakteknya tidak boleh melemahkan kepemimpinannya Rasulullah, tapi malah lebih kokoh. Karena tidak hanya didasari hubungan formal, tapi juga didasari dengan hubungan yang penuh dengan kasih sayang. Jadi kita ini nggak boleh, karena dalam Islam itu nggak ada kasta. Kalau dalam istilah-istilah dulu Romawi kuno, Jawa kuno, atau pada daerah-daerah tertentu itu ada kelas. Nah kita ini nggak mengenal kelas. Nek sing nang dhuwur dhewek kowe kelas para Brahmana, ya. Kemudian nang isore kelasnya para kesatria. Terus nang isore maning kok paling isor kowe kelasnya sudra, rakyat jelantah. Nah kita tidak mengenal. Kula jenengan sami kali pemimpinnya pada. Nah ini yang banyak kita, apalagi di Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah karo pimpinannya pada baik. Kadang-kadang ketua umumnya wis rawuh nang kono malah orang ngerti, anu saking egaliter ya. Nah ini persaudaraan antara pemimpin dan yang dipimpin itu harus dibangun, harus dijalin dengan spirit apa? Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dengan sesama umat Islam. Nah ini yang dibangun enak. Sehingga ketika pemimpin sudah tidak jadi pemimpin, ya enak kita. Tapi kalau ada pemimpin yang merasa sok, dia merasa jadi pimpinan, dia merasa punya kasta yang lebih, ketika wis ora dadi pemimpin, nanti dia akan mengalami sindrom kekuasaan. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, inilah perlunya kita membangun kepemimpinan, membangun dadi pemimpin ya pemimpin sing adil, dadi wong sing dipimpin ya sing dipimpin sing pada taat. Aja kewalikane, mimpin ya ora bisa, dipimpin anu angel. Kepriwe kowe jejal? Kon dadi pemimpin ora teyeng, kon dipimpin ora bisa. Kowe sing ngel-ngeli niku nggih. Ya senajan nang ndi ya ana wong sing kaya kiye. Karena memang manusia itu memiliki watak karakter yang berbeda-beda itu. Tapi prinsipnya tadi berangkat dari surat Al-Baqarah ayat 257 ini, pemimpin kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya. Sedangkan orang kafir adalah pemimpinnya tauhid yang mengeluarkan dari cahaya menuju kepada kegelapan. Aja gelem wis nanggon padangan kok pada maring petengan. Nah, ini. Sedangkan kriteria pemimpin itu dalam surat Al-Maidah ayat 55 yang tadi sudah saya sebutkan. Yaitu beriman kepada Allah, taat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, seraya mereka itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raqi'un. Nah ini. Dan kepatuhan kepada pemimpin itu hendaknya kepatuhan kita adalah kepatuhan berdasarkan petunjuk Allah, ketaatan terhadap Allah, ketaatan terhadap Rasul, dan ketaatan terhadap ulil amri yang tidak menyelisihi
atau yang tidak bermaksiat mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk termasuk pemimpin untuk mendurhakai Allah. Inilah yang menjadi prinsip bagi kita, sehingga apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 59, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan pemimpin atau ulil amri di antara kamu. Jadi kita ini menjadi hidupnya indah karena antara pemimpin dan yang dipimpin terjadi harmoni, terjadi persaudaraan yang sejati yang didasarkan kepada persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah, ruhama bainahum. Jadi saling menyayangi di antara orang yang beriman satu dengan yang lain. Walaupun kadang-kadang itu asyidda'u 'alal kufar, bersikap tegas atau keras terhadap orang-orang kafir, terutama kafir yang memusuhi kepada umat Islam. Pun jam 09.00 nggih. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati. Terima kasih Pak Saiful waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya dan umumnya bagi jamaah sekalian. Belajarlah kita menjadi pemimpin, belajarlah kita menjadi orang yang dipimpin. Ketika kita menjadi pemimpin baik dari diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lain sebagainya, belajar menjadi pemimpin yang baik. Ketika kita menjadi yang dipimpin, belajarlah menjadi orang yang dipimpin yang baik pula. Maka nanti akan terjadi hubungan yang baik dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya minadzulumati ilan nur. Kita ini golongannya orang-orang yang dalam cahaya yang senantiasa mengikuti kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita pungkasi kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil